Oke guys, kali ini saya ingin Bibit Dami Mas. review bibit ya, bibit sawit Dami Mas yang sudah siap tanam dan usianya sekitar 2 tahun, sudah lebih ya. Ini sudah siap tanam guys. Jumlah batangnya sekitar 100 batang bibit sawit. Nah, ini untuk lakukan penanaman dan sulam ya, menanam sulam bibit-bibit sawit jantan yang sudah ditebang atau sawit-sawit yang ketika kita tanam sulam sudah mati ya. Jadi kita lakukan penyulaman ulang menggunakan bibit sawit guys. Nah, ini untuk proses mobilisasinya guys. Kita menggunakan traktor 2 tahun kayaknya. untuk sampai di medan-medan yang susah untuk dilewati kendaraan roda 4 lainnya ya. Jadi menggunakan traktor. Nah, ini kita sedang melakukan proses pemangkasan bibit-bibit pelepah-pelepah sawitnya kita pangkas agar memudahkan proses mobilisasi dalam pengangkutan dan penurunan di tempat tanamnya yang akan kita lakukan penanaman. Ya, bisa kita lihat di sini guys. Sudah di atas bagian batangnya besar-besar, dan ini pupuk yang akan digunakan untuk nanti ketika kita lakukan penanaman, yaitu menggunakan NPK ya sebagai dasar di lubang sebelum kita melakukan penanaman bibit tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini bibitnya sangat bagus dan segar-segar untuk siap ditanam. Kita lakukan pemangkasan ya, agar mudah dan cepat untuk tumbuh tunas baru dari bibit yang akan kita lakukan penanaman. Nah, ini terlihat sekali ya, sangat besar-besar karena proses pembibitan ini membutuhkan waktu sampai 2 tahun ya. Bisa kita lihat sangat sehat-sehat dan bagian pokoknya ya besar-besar. Nah, ini dipastikan banyak betina ya. Nah, biasanya kalau bibit Dami Mas itu kemungkinan jantannya hanya sekitar ya 10% ya, kecil, tidak sampai keseluruhan ya. Ini rekan kita sedang melakukan pemotongan pelepah-pelepah ya, biar mudah dirapikan dan dibawa dan tidak mudah patah-patah ya. Jadi kita bersihkan pelepah-pelepah yang sekiranya 2 tahun mengganggu proses mobilisasi. Karena melakukan pemotongannya juga harus hati-hati karena durinya sangat tajam ya. Jadi pemangkasannya harus benar-benar hati-hati ya. Nah, kita pangkas biar di dalam perjalanan pun tidak mengganggu lalu lintas yang lain ya. Takutnya pas kita melewati tempat ramai, pelepah tersebut menghantam pengendara lain atau bahkan wajah orang lain ya, kita hantam, dibuang daunnya biar jadi pengangkutan kita hanya enak, jadi dipangkas perlu merapikannya saja sebelum melakukan penanaman. Dan saat proses mobilisasi ini sudah sampai di tempat tujuan, bisa langsung ditanam atau kita siapkan dulu tanah yang kita gali atau yang sudah kita pancang ya, dengan jarak 9 meter dari pokok yang satu ke pokok sawit yang lainnya ya. Selepas itu lubang yang sudah kita gali kita masukkan pupuk NPK ya, yang berbentuk NPK yang seperti batu kerikil ya, yang kecil-kecil berwarna putih atau yang berwarna abu-abu itu. Tujuannya adalah untuk merangsang akar yang baru ketika nanti bibit tersebut sudah kita lakukan penanaman. Nah, pemangkasan juga perlu untuk mempercepat proses tumbuhnya akar dan mempercepat proses tumbuhnya tunas baru ya. Jadi sawit bibit yang kita tanam ini akan lebih cepat membesar dan cepat proses pertumbuhannya.
Untuk pemotongan sendiri kita cukup pangkas di bagian atas, tidak perlu kita pangkas sampai di bagian bawah atau bahkan dibersihkan di bagian bawahnya. Kenapa? Karena proses pelepah di bagian bawah itu tidak perlu dipotong, cukup dibiarkan, sebab saat kita tanam hama yang biasanya menyerang pokok sawit atau bongkolan bagian bawahnya itu biasanya itu hama tikus. Tikus sangat senang dengan bibit sawit yang masih muda seperti ini, karena biasanya dimakan bagian umbut atau tunas bagian tengahnya ya. Oke guys, cukup sekian dulu untuk penyelesaian kali ini, semoga bermanfaat dan menambah semangat untuk petani sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.